Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', yang kamu hormati gure-gure kamu yang berhadir menansid tetua kampung Bandua Bawah Kampung, baik dari Lega maupun dari kampung Kuala Buka. Hadirin dan hadirat sekalian, istimewa kepada kedua anak getanyo yang saban-saban telah getanyo saksikan sudah sah menjadi sebagai suami dan sebagai seorang isteri, dan tente doa getanyo ba Allah mudah-mudahan akad nikah yang terlaksanakan di tempat yang mulia keduanya Allah persatukan dalam rumah yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga akad nikah yang terlaksanakan hari ini tiga mentang hanya Allah yang akan memisahkan sampai dengan ajal tiba. Amin ya rabbal alamin. Tunggu Muhammad Ridha, akad nikah dalam Islam na dimensi ibadah beda dengan agama-agama yang lain. Memandang akad nikah kawinnya hanya sebagai sebuah private affair, urusan pribadi. Dalam Islam tidak demikian. Islam memandang nikah adalah wilayah publik dan bernilai ibadah. Mandum ibadah yang tapubut bernilai di sisi Allah ketika kita laksanakan benar-benar lillah. Ibadah tidak bermakna meskipun nyantakalan ibadah mahdah, tapi kalau terlaksanakan dengan unsur riya, bukan karena Allah, tidak bernilai di sisi Allah. Juga nikah hari ini bernilai ibadah, bernilai ubudiyah. Ketika dua-dua saudara hari ini dasarilah akad nikah benar-benar karena Allah, lillah, bukan karena harta, bukan karena materi, bukan karena jabatan, tapi betul-betul karena Allah. Sarah Nadia orangnya dan menikah nepandang Muhammad Ridha sebagai seorang sekcam, sebagai orang yang na jabatan. Dan jabatan bisa saja orangnya jet ke sekcam, tengah jet ke camat, tengah jet ke bupati lain sebagainya, yang lumrah terjadi. Tapi juga Allah tidak mustahil ketika jabatan bak orang nak copot, nak ambil itu haknya. Maka karena Allah apapun jabatan, na jabatan atau tidak ada jabatan, cinta, nilai ibadah menikah langgeng selamanya ketika kita dasari karena Allah. Maka ibadah dalam nikah panjang sekali, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain tetap puput lagi sembahyang, yang model-model ekspres yang ada 10 minit kah selesai, atau paling lama ibadah haji put luhuro tak puput. Ibadah puasa 10 luhuro yang sebentar lagi akan dilaksanakan di bulan. Tapi bernilai ibadah nikah atau kawin kitanya ketika terdasari karena Allah manubadumpu yang tak puput, bernilai ibadah panjang sekali sampai ajal memisahkan. Maka ariflah dan bandua sebagai suami ataupun sebagai seorang istri memanfaatkan ladang nikah hari ini sebagai lahan tempat kitanya dapeti pahala di sisi Allah. Urinang ketika nerah baca atau nak komplain masa Rasulullah, urinang le yak protes ba Rasulullah, ya Rasul, orang agam luar biasa Nabi pahala jihad di sisi Allah, mereka bisa berperang di jalan Allah. Paki ke kamu urinang yang hanjit yak mu perang, hanjit yak berjihad di jalan Allah. Rasulullah menjawab, justru luas sekali ladang jihad bagi urinang. Di rumahmu itu tempat kamu berjihad di sisi Allah. Tikrek nerah baca lako ketika dilaksanakan lillah itu bernilai pahala jihad. Atau tabah mau nitagun bu kepada suami nikasat karena Allah, nyak tega ibadat, nyak tega harkat suami, disitulah pahala jihad bagi urinang. Maka manfaatkanlah juga bagi kitanya suami yang Allah pundakkan kewajiban nafkah bagi kitanya secara lahir, wajib tamitapeng tabibu kepada anak. Ketika taniatkan takasat pahala teribe tapi peng pada anak tani lagi takasat itu karena Allah lebih besar pahala ketimbang tapi kepada fakir miskin. Maka ariflah saudara berdua memanfaatkan nikah kawin hari ini sebagai ladang tempat saudara memetik pahala
di sisi Allah dalam waktu yang lama sekali sampai dengan ajal memisahkan. Akad nikah dalam Islam, dalam Al-Quran Allah bahasakan dengan bahasa mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh, sakral, agung sekali dalam agama Islam. Menyatakan dalam sejarah Islam, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh, mitsaq dalam bentuk mitsaq Allah katakan hanya untuk perjanjian-perjanjian yang agung. Perjanjian Nabi Musa dengan umatnya, perjanjian Nabi Allah Isa juga Allah sebutkan dengan mitsaq. Tapi istimewa ketika Allah membahasakan dalam Al-Quran akad nikah sebagai mitsaq. Mitsaq bukan hanya wa'ad, bukan hanya sekedar perjanjian. Mitsaq adalah komitmen, kesediaan, keredaan kedua belah pihak yang terlibat di dalam akad untuk menerima plus minus konsekuensi yang lahir karena perjanjian atau karena piagam yang kita buat. Menansit uronyo ketika Don Bandua bersedia menikah, maka pegang kuat-kuat komitmen dan kerelaan untuk menerima plus minus akibat-akibat hukum ataupun konsekuensi hukum yang lahir karena ijab dan karena kabul bunuh. Syekh Mahmud Shaltut ketika menafsirkan mitsaqan ghalidha, meskipun kokoh sakral sekali, tapi nepegah beliau langgeng ataupun tidak, sebuah sangat tergantung pada tanggung jawab kedua belah pihak yang terlibat dalam ijab dan dalam kabul. Maka yang dibutuhkan dalam mitsaq adalah tanggung jawab. Suami benar tanggung jawab, isteri juga benar tanggung jawab, maka akan langgeng tengah sebuah akad nikah yang terlaksanakan. Demikian mauizah ataupun nasihat singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya lebih dan kurang lentuan lagi maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.